Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPP Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang terhormat staf ahli Bupati, asisten, kepala SKPD, kepala instansi vertikal, kepala bahagian, kepala camat, lurah, kepala desa, ketua BPD, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami membuka rapat paripurna Dewan malam ini, terlebih dahulu kami mengajak hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan malam ini dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan, perlu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat pada musyawarah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 jam 9 WITA disepakati untuk melaksanakan rapat paripurna pada malam ini dengan agenda yaitu pendapat akhir Bupati terhadap Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan malam ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, bahwa jumlah tersebut telah memenuhi quorum, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan hasil pembahasan tentang Rampirda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. 3. Pernyataan kesimpulan DPRD. 4. Pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. 5. Pembacaan keputusan DPRD. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna DPRD malam ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu laporan hasil pembahasan Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh Sekretaris DPRD
selaku Sekretaris Badan Anggaran. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Laporan hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pertama, dasar pembahasan. Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 900/129/2021/BPK-PAD tanggal 9 Juni 2021 perihal permintaan waktu penyerahan dan peta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020. Kedua, pelaksanaan pembahasan. A. Rapat-rapat menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat pada musyawarah untuk menetapkan jadwal rapat paripurna penyerahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 10 WITA, yang menetapkan jadwal rapat paripurna penyerahan Raperda yang dimaksud pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 13 WITA. Kemudian dilaksanakan rapat badan anggaran pada tanggal 21 sampai dengan 25 Juni 2021 dengan agenda pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. B. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kepada pengelola keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Badan Anggaran dan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. C. Pendapat fraksi. Pendapat fraksi-fraksi DPRD disampaikan secara tertulis dan kami rangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar. Setelah memperhatikan dan mencermati materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020, kami fraksi Partai Golkar menilai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Selayar beserta jajarannya atas capaian prestasi kerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah sukses dalam pengelolaan keuangan negara secara tepat sehingga meraih penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK secara berturut-turut pada periode masa jabatan Bupati garis miring Wakil Bupati tahun 2015-2020. Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Selayar yang telah merintis dan menggenjot kepariwisataan Kepulauan Selayar. Semoga program di bidang kepariwisataan tetap dilaksanakan dan diperjuangkan hingga kawasan ekonomi khusus dalam kurung KEK di bidang kepariwisataan dapat terwujud. Di samping itu pula harapan fraksi Partai Golkar agar pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan pada periode 2015-2020 tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2024. Fraksi Partai Golkar memberikan masukan kepada semua OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar ke depan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja secara optimal dan merealisasikan pelaksanaan anggaran yang tersedia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga fungsi dan peran APBD sebagai rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahan daerah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil kajian secara mendalam
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, maka fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021. Demikian pendapat fraksi Partai Golkar, mudah-mudahan dapat ditingkatkan untuk masa yang akan datang. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional terkait Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, fraksi PAN mengapresiasi semua unsur baik Pemda maupun anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda ini. Tentu saja fraksi PAN menaruh banyak harapan agar alokasi anggaran yang disepakati akan termanfaatkan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Semua ini tentu saja demi masyarakat Kepulauan Selayar yang lebih maju. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam kurung PAN menyampaikan pendapat akhir fraksi bahwa menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Fraksi Partai Gerindra. Sebagaimana hasil kajian fraksi Partai Gerindra terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, maka atas nama kepentingan masyarakat Selayar serta demi meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan menyetujui sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Selayar di masa mendatang. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan atau merekomendasikan beberapa poin sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra berharap laporan LKPJ tetap berpedoman pada PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih komprehensif dan terstruktur. 2. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan kepada pemerintah daerah agar kebijakan program pembangunan daerah lebih mempertimbangkan atau menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. 3. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 agar mempersiapkan dengan matang fase vaksinasi yang sudah terlaksana di Kabupaten Kepulauan Selayar, tetap disiplin dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencapai target herd immunity. 4. Fraksi Partai Demokrat. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi Partai Demokrat dengan teliti secara seksama dengan memperhatikan permasalahan yang ada serta memetakan implikasinya ke depan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan beberapa harapan dan catatan. 2. Poin pertama, fraksi Partai Demokrat IPN Kabupaten Kepulauan Selayar yang rendah dibanding kabupaten lain di Sulsel, begitupun dengan pendapatan per kapita yang rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan fokus dalam upaya untuk mengatasi persoalan tersebut dalam rangka mencapai indikator makroekonomi. Poin 2. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar merasionalisasi terhadap tenaga kontrak dan tenaga honorer dengan betul-betul secara seksama menghitung kebutuhan real setiap OPD dan juga mengingat beban APBD yang kian berat. Poin berikutnya, fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih giat lagi dalam penerapan Perda IMB dan retribusi lainnya. Masih banyak yang belum mempunyai IMB. Ini merupakan salah satu kendala, salah satu ketidakseriusan pemerintah dalam penerapan Perda IMB, dan ini sangat merugikan.
karena ini merupakan pendapatan asli daerah. Khusus penerapan Perda IMB di Kecamatan Kepulauan agar pemerintah membuat suatu kebijakan dan terobosan baru terkait penerapan Perda IMB tersebut karena persoalan jangka waktu serta mengingat situasi dan kondisi saat ini. Poin berikutnya, fraksi Partai Demokrat mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih termasuk pelayanan dan ketersediaan air bersih yang masih banyak keluhan dari masyarakat. Ketersediaan air bersih ini tidak kalah pentingnya untuk daerah-daerah yang akan diproyeksikan dalam kawasan ekonomi pariwisata dan kawasan industri perikanan terpadu. Ketersediaan air bersih juga sangat dibutuhkan bagi daerah-daerah yang sulit ketersediaan air bersih. Misalnya di Dusun Ralaya, Dusun Saluk, Rajuni, Pulau Tarupa, Latondo, Jinato, Pasir Talu, dan Karumpa yang menjadi standar pelayanan minimal dalam kurung SPM pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Berikutnya, fraksi Partai Demokrat mendesak kepada pemerintah untuk membenahi dan memperbaiki beberapa pabrik es, misalnya pabrik es di Tagu, pabrik es di Jampea, pabrik es di Kaiwadi, pabrik es di Bonerate, dan pabrik es Rajuni. Berikutnya, fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah untuk membenahi data sasaran penerima bantuan rumah tidak layak huni dalam kurung RTLH dan bantuan lainnya agar yang menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan untuk menghindari adanya bantuan yang salah sasaran. Berikutnya, fraksi Partai Demokrat menegaskan kepada pemerintah agar puskesmas dalam kurung pusat kesehatan masyarakat Bontoaru bisa segera dimanfaatkan masyarakat terkait pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan peruntukannya. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera menerima dan menyetujui Perda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan titik 2. 1. Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah, khususnya OPD terkait perihal upaya meningkatkan distribusi dari sektor pasar dan meminta kepada OPD terkait untuk segera memfungsikan pasar-pasar rakyat yang telah selesai pembangunannya, tapi hingga saat ini belum difungsikan oleh pemerintah dan masyarakat. 2. Dalam rangka untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada dinas terkait untuk meningkatkan pendapatan di bidang pabrik es yang menurut hemat kami sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Di samping itu, juga kami minta kepada pemerintah untuk memfungsikan beberapa pabrik es yang tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, pabrik es ada yang ada di kabupaten. Sebagai contoh, pabrik es yang ada di Kepulauan termasuk di Jampea, Kecamatan Pasir Masunggu. 3. Dalam rangka untuk meningkatkan hasil usaha masyarakat yang berkaitan juga dengan peningkatan PAD, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Pulau Jampea, termasuk penyelesaian pengkalian jalan Hotmix di Pulau Kaiwadi. 4. Fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pemerintah daerah untuk segera memfungsikan beberapa gedung pemerintah yang telah selesai dibangun tapi sampai saat ini belum difungsikan dengan baik. 5. Dalam rangka untuk mensukseskan program pemerintah daerah dari semua sektor, maka fraksi Bangkit Sejahtera memberikan penegasan kepada pemerintah daerah untuk bisa secepatnya menyelesaikan revisi Perda RT2 di Kepulauan Selayar. 6. Terkait dengan RTLH, fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah atau OPD terkait
untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait daya serap anggaran dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target dengan baik, sekaligus perlunya perbaikan pendataan penerima bantuan bedah rumah tersebut. 7. Dalam hal transparansi, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada OPD terkait untuk perlunya transparansi dalam pengelolaan bantuan dana BOS. 8. Fraksi Bangkit Sejahtera memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas diresmikannya Rumah Sakit Pratama Jampea. Angka rumah 3. Kesimpulan. Terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, semua fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyepakati dan menyetujui dengan uraian sebagai berikut. Titik 2. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan setelah perubahan 1.233.476.665 rupiah. Realisasi 926.966.367.332 rupiah 80 sen. Lebih kurang 35.907.109.332 rupiah 20 sen. 2. Belanja. Belanja operasional. Anggaran belanja setelah perubahan 730.863.293 rupiah. Realisasi 667.416.112 rupiah 13 sen. Lebih kurang 62.503.447.180 rupiah 87 sen. B. Belanja modal. Anggaran belanja setelah perubahan 212.439.809 rupiah. Realisasi 170.930.172.357 rupiah. Lebih kurang 39.492.663.452 rupiah. C. Belanja tak terduga. Anggaran belanja setelah perubahan 26.016.790.000 rupiah. Realisasi 24.700.800.655 rupiah. Lebih kurang 1.315.989 rupiah 989.345 rupiah. D. Belanja transfer. Anggaran belanja setelah perubahan 1.300.000.000. Realisasi 1.273.327.000 rupiah. Lebih kurang 26.673.000 rupiah. E. Transfer bantuan keuangan. Anggaran belanja setelah perubahan 144.424.245.000 rupiah. Realisasi 143.454.255.529 rupiah. Lebih kurang 589.471 rupiah.
3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 94 miliar 41 juta 496.437 rupiah 40 sen. Realisasi 94 miliar 98 juta 199.312 rupiah 40 sen. Lebih kurang 56 juta 702.875 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 1.500.239 juta rupiah 239.000 rupiah. Realisasi 1.500.239.000 rupiah, lebih kurang nil. C. Pembiayaan neto. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan 92.257.437 rupiah 40 sen. Realisasi 91.997.960.312 rupiah 40 sen. Lebih kurang 56.702.875 rupiah. D. Sisa lebih pembiayaan anggaran dalam kurung silpa. Setelah perubahan 0,40 sen. Realisasi 67.455.992 rupiah 7 sen. Lebih kurang 67.488.955.991 rupiah 67 sen. Posisi keuangan pada tanggal 13 Desember 2020 yang dituangkan dalam laporan pembahasan saldo dan dituangkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagai berikut. A. Saldo anggaran lebih. A. Saldo anggaran lebih awal 94 miliar 41 juta 496.437 rupiah 40 sen. D. Penggunaan SAR sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan 94 miliar 41 juta 496.437 rupiah 40 sen. Sisa lebih garis miring kurang pembiayaan anggaran dalam kurung SIPA garis miring SIPA 67 miliar 488 juta 953.055.992 rupiah 7 sen. Saldo anggaran lebih air 67 miliar 488 juta 955.992 rupiah 7 sen. Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang dituangkan dalam neraca daerah sebagai berikut. A. Jumlah aset 2 triliun 95 miliar 731 juta 202.421 rupiah 67 sen. B. Jumlah kewajiban 11 miliar 80 juta 559.263 rupiah 82 sen. C. Jumlah ekuitas 2 triliun 84 miliar 650 juta 640
153.157 Laporan operasional tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Pendapatan 988 miliar 635 juta 500.432 rupiah 37 sen. Beban 989 miliar 932 juta 330.906 rupiah 15 sen. Dengan uraian sebagai berikut. A. Beban pegawai 358 miliar 705 juta 501.268 rupiah 85 sen. Beban persediaan 56 miliar 608 juta 272.371 rupiah 12 sen. Beban pemeliharaan 159 miliar 746 juta 625.132 rupiah 7 sen. Beban perjalanan dinas 9 miliar 802 juta 650.901 rupiah 55 sen. Beban bunga 39 miliar 832 juta 854.425 rupiah. Jadi mohon maaf Pak, ada terlangkahi ya. Beban pemeliharaan 9 miliar 802 juta 650.901 rupiah 55 sen. Ya. Beban perjalanan dinas 39 miliar 832 juta 854.425 rupiah. Beban bunga nihil, beban subsidi nihil, beban hibah 66 miliar 232 juta 45.820 rupiah 3 sen. Beban bantuan sosial 9 miliar 144 juta 800.000 rupiah. Beban penyusutan dan amortisasi 144 miliar 902 juta 515.555 rupiah 43 sen. Beban penyisihan piutang 260 juta 82.882 rupiah 10 sen. Beban lain nihil. Beban transfer 144 miliar 696 juta 982.529 rupiah. 3. Surplus garis miring defisit dari kegiatan operasional 1 miliar 296 juta 830.473 rupiah 78 sen. 4. Surplus garis miring defisit pos luar biasa 17 juta 954.000 rupiah. 5. Surplus garis miring defisit LO 1 miliar 314 juta 784.473 rupiah 78 sen. Saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember 2020 yang dituangkan dalam laporan arus kas sejumlah 67.488 juta 955.992 rupiah 7 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Saldo kas awal per 1 Januari 2020 94 miliar 41 juta
Rupiah, 496.437 rupiah 40 sen. Arus kas dari aktivitas operasional 147 miliar 506 juta 168.036 rupiah 67 sen. C. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan 174 miliar 115 juta 411.357 rupiah. D. Arus kas dari aktivitas pendanaan garis miring pembiayaan 56 juta 702.875 rupiah. E. Arus kas dari aktivitas transitoris garis miring non anggaran nihil. F. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020 67 miliar 488 juta 955.992 rupiah 7 sen. Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020 sebagai berikut. 1. Ekuitas awal 2 triliun 83 miliar 909 juta 655.982 rupiah 46 sen. 2. Surplus garis miring defisit LO 1 miliar 314 juta 784.473 rupiah 78 sen. 3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan garis miring kesalahan mendasar nihil. 4. Ekuitas akhir 2 triliun 84 miliar 650 juta 643.157 rupiah 85 sen. 4. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dibacakan dalam rapat paripurna DPRD malam ini untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Badan Anggaran Mempatutu SPD, Sekretaris Badan Anggaran Andi Aswar SH MH. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara ketiga, yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk acara ini, kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, saya bertugas kembali. Apakah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah dibahas bersama dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kepada Wakil Bupati dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Saudara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Sekretaris Daerah, para asisten
inspektur kabupaten, staf ahli, para kepala dinas, kepala badan, dan kepala FPD, para pimpinan instansi vertikal yang sempat hadir, para pimpinan BUMD dan BUMN, para kepala bagian sekretariat daerah, para camat, kepala desa dan lurah, para pimpinan organisasi sosial politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh organisasi wanita dan pemuda, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, segenap undangan dan hadirin yang sama-sama kami hormati. Pada awal kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwa semata-mata atas rahmat dan nikmatnya jualah, sehingga pada malam ini di masa-masa keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, segala kenikmatan ini tentunya memungkinkan kita untuk sekalian dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah malam ini dalam rangka pengesahan rancangan peraturan daerah Rampirda Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara ketua, wakil ketua dan anggota dewan yang terhormat. Demikian hanya kepada segenap jajaran pemerintah daerah dan segenap lapisan masyarakat atas partisipasi yang telah ditunjukkan dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dalam tahun awal kepemimpinan kami kita tetap dapat mempertahankan opini WTP secara berturut-turut untuk kelima kalinya atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 merupakan tahapan wajib dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Tahapan pengesahan Rampirda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 pada hari ini telah diawali dengan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020 yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 dan dilakukan perubahan berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah tahun 2020. Adapun pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 meliputi sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan sampai berakhirnya tahun anggaran dapat direalisasikan sebanyak 926.367.332 rupiah 80 sen atau sekitar 96,48%. Yang kedua, belanja. Anggaran belanja sampai dengan akhir tahun anggaran direalisasikan sebanyak 868.389.124 rupiah 13 sen atau sekitar 89,33%. Yang ketiga, transfer. Anggaran transfer sampai dengan akhir tahun anggaran direalisasikan sebanyak 144.196.982.529 rupiah atau sekitar 99,98%. Yang keempat, pembiayaan. Pembiayaan daerah bersih dalam tahun anggaran 2020 dapat direalisasikan sebanyak 92.590.312 rupiah 40 sen atau sekitar 100,06%. Yang kelima, sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka dapat diketahui sisa lebih perhitungan anggaran silpa dalam tahun anggaran 2020 sebanyak 67.489.955.992 rupiah 7 sen. Silpa ini akan menjadi dasar adanya ketersediaan kas tunai untuk kebutuhan perencanaan pada perubahan APBD
2021. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Kinerja pertumbuhan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah saat ini menunjukkan adanya tren menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pertumbuhan min 1,55% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa efek pandemi COVID-19 masih menekan kinerja perekonomian. Kinerja belanja sebagaimana disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan rasio kontribusi belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pada kisaran 0,5%. Perbaikan rasio ini konsisten dengan peningkatan rasio efisiensi belanja dari tahun sebelumnya pada kisaran 2,27%. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, utamanya di masa-masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Upaya berkelanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk segera melakukan perbaikan atas catatan LHP BPK RI tahun 2020. Selanjutnya, kami menekankan dan menegaskan agar seluruh komponen aparatur tetap berkomitmen tinggi dan berkonsistensi guna meraih opini WTP clean and clear atas LKPD dari BPK RI pada tahun-tahun yang akan datang. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Ditetapkannya Rampenda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menjadi perda pada hari ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Akhirnya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih tak terhingga dalam penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan sehingga perda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dapat ditetapkan. Saya berharap kerjasama yang baik dan positif seperti ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Apalagi pada malam ini kita mencatat sejarah, para perda ini ditetapkan dalam suasana malam takbiran. Insya Allah berkah. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat besar bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wakil Bupati disampaikan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD dipersilakan dengan hormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2020 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 19 Juli 2021 memutuskan menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020. Satu,
menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, realisasi anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Titik 2. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan 1 triliun 20 miliar 833 juta 476.665 rupiah. Setelah realisasi 98 miliar 926 juta 367.332 rupiah 80 sen. Lebih kurang 35 miliar 907 juta 109.332 rupiah 20 sen. 2. Belanja. A. Belanja operasional. Anggaran belanja setelah perubahan 730 miliar 210 juta 863.293 rupiah. Realisasi 667 miliar 707 juta 416.112 rupiah 13 sen. Lebih kurang 62 miliar 503 juta 457.180 rupiah 87 sen. B. Belanja modal. Anggaran belanja setelah perubahan 212 miliar 422 juta 835.809 rupiah. Realisasi 172 miliar 930 juta 172.357 rupiah. Lebih kurang 39 miliar 492 juta 663.452 rupiah. Belanja tak terduga. Anggaran belanja setelah perubahan 26 miliar 16 juta 790.000 rupiah. Realisasi 24 miliar 700 juta 800.655 rupiah. Lebih kurang 1 miliar 315 juta 989.345 rupiah. Belanja transfer. Anggaran belanja setelah perubahan 1 miliar 300 juta. Pembacaannya berulang dipotong aja Pak. Sudah dijelaskan tadi. Terkait dengan laporan pembahasan kampanye tadi, Bapak Ibu yang terhormat. Iya. Ya, saya langsung saja masuk poin ketiga. Ya, berdasarkan perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang dituangkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagai berikut. Ini sama lagi dengan yang sudah saya bacakan tadi di dalam laporan pembahasan APBD bertanggung pelaksanaan APBD 2021. Barangkali untuk waktu langsung ke poin keempat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 19 Juli 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mampatundu SPD Jak ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada titik 2 yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, 2 dan seterusnya. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Selanjutnya pembacaan doa. Kepada pembaca doa dipersilahkan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, semoga ridha dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, dengan penuh rasa syukur kami hadir bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ridhahi dan berkahi acara yang kami laksanakan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bimbinglah kami agar tidak hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tapi juga pandai bersabar pada musibah-Mu. Bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tapi juga dapat bersikap istiqomah. Tidak hanya mampu bersikap kritis, tapi juga mampu bersikap santun. Tidak hanya berani menegakkan kebenaran, tapi juga takut melakukan pelanggaran. Tidak hanya pandai mencari kelemahan orang lain, tapi juga selalu melihat kekurangan diri pribadi. Bukan hanya mampu bicara banyak, tapi juga dapat berbuat banyak. Sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariat. Sungguh kami meyakini bahwa semua amanah akan kami bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat di hadapan-Mu kelak ya Allah. Ya Allah ya Malikul Quddus, di hadapan kami terpampang tugas yang makin berat. Satu panukan hati dan gerak langkah kami untuk bahu-membahu dalam membangun negara dan bangsa kami, khususnya daerah kami Kepulauan Selayar tercinta ini. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu benar, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah pula kepada kami kebatilan itu batil, sehingga kami dapat menjauhinya. Jangan Engkau hukum kami jika kami lupa dan lalai. Berilah kami kekuatan dari segala kelemahan, beri kami kemampuan dari segala kekurangan, beri kami jalan kemudahan dalam menghadapi kesulitan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma amilna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma amilna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannati wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah ya Ghafur, kami sadar dalam perjalanan hidup kami sering berbuat khilaf dan salah. Ampunilah segala salah dan khilaf kami. Ingatkan kami dengan hidayah-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami tanpa bimbingan-Mu, walaupun hanya sekejap mata. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami meminta. Engkau Maha Pengabul atas segala doa. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha jahdu 'alaikal tutlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasama
yang dibangun dalam proses pembahasan berlangsung sampai selesainya pengesahan pada malam ini. Untuk itu, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Selayar, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan segenap undangan atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan malam ini. Dan sebelum saya menutup rapat paripurna Dewan malam ini, maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan malam ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.